Justru yang terdampak di lapangan itu jamaahnya atau anggotanya ormas itu sendiri. Di Banyuwangi misalnya, itu yang terdampak tambang siapa? Itu jamaah Nahdien. Di Kalimantan Timur yang terdampak tambang siapa? Jamaahnya Muhammadiyah. Persoalan tambang bukan terletak pada persoalan yang sifatnya teknis. Dikelola oleh teknologi, oleh ahli, bukan. Tambangnya sendiri memang bermasalah. Kalau menurut kawan-kawan di Kementerian ESDM atau di Kementerian Perdagangan, mining is mining. Itu nggak mungkin ramah lingkungan. Batu bara ternyata bukan cuan. Dia memproduksi kerusakan, menghancurkan kemaslahatan dan menciptakan kemudaratan. Dan itu sifatnya berkesinambungan. Siapapun yang mengelola itu, dia adalah bagian langsung atau tidak langsung yang menciptakan kerusakan. Orang yang menerima konsesi atau badan atau siapapun atau bermain di level itu, maka tanggung jawabnya itu bukan sekedar dia mengelola itu, tapi dia berhubungan dengan seluruh sifat dia sebagai, kalau di Islam, khalifatullah fil arts itu ya. Saya berani mengatakan ini akan menimbulkan satu konsep yang sering saya sebut dosa jariah, dosa yang mengalir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa lagi di channel ini, channel yang ingin terus-menerus menghidupkan kewarasan. Alhamdulillah, penggawa kewarasannya masih muda dan pemahaman terhadap isu yang akan kita bahas juga keren. Kita mau bahas sumber daya alam. Kita mau bahas kenapa ormas sekarang ditawarkan konsesi. Perbincangannya selama ini terputus pada terima atau tidak. Tapi jarang sekali melihat apa skenario di balik seluruh ini. Dan apakah ini tidak memicu konflik horizontal antara struktur di kepengurusan dengan umat di bawah? Kita sedang diadu domba kah? Itu pertanyaan, bukan pernyataan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lu nama lu Parit atau Farid sih? Saya orang Sunda, Mas. Parit pakai Parit. P. Pakai P. Ya. Aku kasihnya Farid, salah gua. Parit ya. Direvisi aja, Mas. Ya, baik, ya. Pak Parit. Karena nama Parit pakai P itu nggak banyak. Hanya. Dan itulah uniknya kan? Itulah uniknya. Iya, keren. Gimana lu keliling-keliling terus kayaknya? Ya, baru pulang dari Semarang, Mas. Beberapa hari kemarin. Lihat desa-desa tenggelam di Pantura. Oh, oke. Cerita dulu dong, desa tenggelam tuh gimana tuh? Ya, di Jawa itu, terutama di Pantura, itu kalau kita keliling di sepanjang Semarang, Demak, dan kabupaten di Jawa Tengah Utara itu banyak desa-desa yang udah tenggelam, Mas. Yang sudah tenggelam. Karena dua faktornya. Satu, penurunan muka tanah yang cepat. Land subsidence. Nah, yang kedua, kenaikan air laut juga yang cepat. Oke. Itu sebetulnya ada kombinasi antara pembangunan yang kita ambil tuh keliru sejak lama. Karena di wilayah pesisir itu ditaruh tata ruangnya untuk industri skala besar. Nah, yang kedua ada percepatan dampak dari krisis iklim. Jadi air laut ini kan kalau membaca data-data global itu kenaikannya cepat sekali. Gitu. Data-data NASA misalnya bisa kita baca itu kenaikannya sudah hampir 1 meter. Trennya itu setiap tahun. Oke. Nah, itu oleh pemerintah tidak dianggap suatu persoalan serius. Yang gue bingung, Bos, kenapa reklamasinya tuh di peak? Nah, itu ada penjelasan ekonomi politiknya, Mas. Enggak, maksud gue kenapa nggak di situ gitu loh kalau kan? Karena yang reklamasi di peak kan ngasih investasi di IKN toh. Ya enggak, kalau dia memang benar menolong masyarakat, ya, kan judulnya betul, menolong nih, kita betul. mau menolong masyarakat, membangun, mestinya di tempat-tempat itu, di wilayah mana tuh Pantura semuanya tadi. Pantura, kebanyakan Pantura. Karena itu beban pembangunannya sangat berat. Dan tahun 2010-an itu Walhi pernah menulis satu buku yang bagus, judulnya Java Collapse. Jawa Collapse. Tahun-tahun segitu tuh udah ada buku tuh. Tapi collapse tuh masih sopan loh, Bos. Kalau dying gitu sekarat baru itu harus kita teruskan. Jawa sekarat itu. Oh iya. Karena gini, Mas, di kita itu sudah banyak saudara-saudara kita yang jadi pengungsi iklim. Pengungsi iklim. Dia itu nggak ketahuan kemana pindahnya. Dan itu banyak tapi itu diam ya. Nah, pemerintah tidak menganggap itu persoalan serius. Dari mana kita tahu? Kalau kita baca di dalam rencana pembangunan jangka panjang, baik yang sebelumnya 2005-2025 ataupun yang lagi disusun, itu nggak masuk sama sekali. Jadi pemerintah tidak pernah menyiapkan rencana aksi untuk mengantisipasi. Ya. Kalau pemerintah serius mau antisipasi, sederhana ukurannya. Pemerintah tidak akan memproduksi regulasi yang memperparah krisis. Contohnya Omnibus Law.
Undang-Undang Minerba. Itu kan peraturan perundangan yang memperparah krisis sebetulnya. Bukan memitigasi. Kalau begitu pindah ke IKN ada betulnya dong. IKN juga sebetulnya memperparah krisis. Memperparah krisis. Dan namanya salah lagi, Ibu Kota Nusantara. Emang sejak kapan kita namanya Nusantara bukan Indonesia? Maksudnya kan Ibu Kota Indonesia, Ibu Kota Nusantara. Itu dia. Kayaknya Jokowi ingin menghidupkan imajinasi lama soal Indonesia itu Nusantara namanya. Tapi justru keliru karena Nusantara itu sebetulnya konsep negara kepulauan. Tapi itu di tengah hutan. Lu namanya ini sih bos paling agak positif. Jokowi ingin menghidupkan imajinasi lama. Kalau saya Jokowi sedang menghidupkan ilusi usang. Jadi harus bilang ilusi dan itu udah usang. Sopan dulu nanti baru kita kritik. Baru kita kritik. Oke, kalau gitu kita main sekarang di ini ya. Pemberian konsesi sumber daya alam kepada ormas, terutama ormas-ormas yang berkaitan dengan agama. Sebenarnya dalam pandanganmu tuh apa sih motif atau skenario di balik itu? Kalau kata-kata tuh kan hebat banget tuh, ini untuk menjalankan mandat dan amanat pasal 33 Undang-Undang Dasar. Ya kan? Bumi, kekayaan alam lainnya itu akan diserahkan dan digunakan sebesar-besarnya. Seolah-olah itu kan. Dalam inilah di periode akhir kepemimpinan Pak Jokowi sedang dilaksanakanlah mandat dan amanat konstitusi. Itu kan jadi keren tuh. Jadi apa sesungguhnya skenario di balik itu? Nah itu mengerikan karena begini. Ketika pemerintah merangkul kelompok-kelompok agama ya. Lalu muncul misalnya kritik dari masyarakat. Jadi seolah-olah kita tuh mengkritik otoritas yang sakral gitu. Jadi kita akan berhadapan dengan satu lembaga yang dianggap itu sakral karena menjalankan perintah agama, tapi sebetulnya di dalamnya ada kepentingan-kepentingan profan, gitu. Nah jadi kita melihat ada kepentingan-kepentingan apa? Yang profan. Profan. Ya? Okay. Jadi kepentingan-kepentingan sebetulnya nggak sakral, gitu. Karena dalam konteks itu ormas-ormas keagamaan itu kan ditantang untuk berbisnis sebetulnya. Nah yang kedua, kalau mau kita lihat apa motifnya? Tentu pemerintah cari kawan baru. Nah, ketika lembaga keagamaan diajak, itu mereka dianggap punya sekutu baru yang justifikasi kulturalnya kuat. Karena dianggap ormas keagamaan itu mengakar sampai ke bawah. Padahal belum tentu, karena justru yang terdampak di lapangan itu jamaahnya atau anggotanya ormas itu sendiri. Di Banyuwangi misalnya, itu yang terdampak tambang siapa? Itu jamaah Nahdien. Di Kalimantan Timur yang terdampak tambang siapa? Jamaahnya Muhammadiyah. Kalimantan Timur di mana tuh? Di Berau, Mas. Di Berau. Kalau di itu Banyuwangi tadi, oke. Banyuwangi ya. Termasuk misalnya di Kalimantan Selatan gitu, di Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Gitu. Jadi ada salah seorang tokoh Muhammadiyah di tingkat lokal itu juga bertarung melawan tambang batu bara. Kenapa? Karena tambang batu bara akan masuk ke satu wilayah ya, pegunungan terakhir di Kalimantan Selatan namanya Gunung Meratus. Itu dia bertarung, bahkan ikut terlibat di dalam proses litigasi menggugat sampai ke Mahkamah Agung dan menang. Nah jadi jangan dibayangkan kawan-kawan yang terdampak itu orang lain. Itu justru malah jamaah ormas itu sendiri gitu. Dan ke depan itu akan terjadi konflik horizontal. Nah pemerintah tampaknya mengasumsikan dengan menggandeng ormas-ormas keagamaan ini justifikasi mereka tuh kuat dari dua hal. Satu, ya karena secara normatif mereka tokoh-tokoh agama ini dianggap ngerti soal dalil-dalil teologis. Yang kedua, justifikasi kultural karena dianggap ormas keagamaan ini representasi dari masyarakat sampai ke tingkat bawah. Jadi kita melihat ada arah semacam itu yang diasumsikan oleh pemerintah. Nah, padahal saya kira itu keliru besar gitu. Muncul kritik. Misalnya ya yang terbaru kalau anak-anak muda Muhammadiyah kemarin itu udah nulis petisi. Anak-anak mudanya. Nah ini menarik Mas, kenapa anak muda? Nah ini ada survei yang dilakukan oleh UNDP itu tahun 2022. Surveinya itu kira-kira ingin bilang begini. Ini surveinya dilakukan di 50 negara yang melibatkan 2 juta responden. Nah hasilnya begini. Kelompok masyarakat yang usianya 0 sampai 18 dan 19 sampai 40 itu kelompok yang paling resah terhadap krisis lingkungan, krisis iklim, dan mereka mendesak ada perubahan.
Jadi yang kedua dari berapa ke berapa tuh? 19? 018, 19 ke 40. 1940. Ya, itu dua kelompok masyarakat yang paling resah. Kenapa? Karena gini, kelompok-kelompok muda ini mereka tuh sekarang menghadapi krisis yang dulu nggak dihadapi oleh orang tua mereka. Jadi misalnya gini Mas, anak-anak muda sekarang itu berhadapan dengan polusi udara. Anak-anak muda berhadapan dengan polusi atau pencemaran laut. Anak-anak muda berhadapan dengan banjir atau longsor. Nah beda situasinya dengan orang tua dulu yang hidupnya bahagia. Mandi di sungai, mandi di laut, jalan-jalan ke hutan, oksigennya masih penuh, ya, tidak ada pencemaran udara. Jadi orang tua kita tidak punya imajinasi krisis. Nah orang muda itu dia menulis petisi menolak pertambangan batu bara yang diberikan oleh pemerintah. Karena apa? Mereka itu tubuhnya udah mengalami krisis, sudah berhadapan dengan krisis. Hidungnya menghadapi polusi udara, kemudian kulitnya bersentuhan dengan air yang tercemar, gitu. Lalu paru-parunya udah juga tidak merasakan oksigen yang bersih. Lidahnya udah nggak bisa makan ikan yang sehat karena tercemar. Anak-anak muda itu resah. Nah ini sayangnya tidak dibaca oleh kelompok-kelompok tua di ormas keagamaan. Itu teman-teman NU garis lurus juga kayak gitu loh. Persis, anak-anak mudanya. persis. Anak-anak muda itu yang dia resah strukturalnya kayak persis. gitu. Persis. Yang kultural, yang non struktural itu dia melakukan perlawanan. Ini saya baca ya di NU, di Muhammadiyah, bahkan di ormas kecil yang seperti Persatuan Islam, saya bertemu langsung dengan kawan-kawan, persis ya di Bandung, itu anak mudanya menolak. Saya bertemu langsung dengan ketua pemudanya. Bahkan beberapa anak-anak mudanya di satu kabupaten di Kabupaten Bandung Barat yang terdampak pertambangan kars ya, itu udah mengeluarkan sikap menolak pertambangan batu bara. Nah jadi kelompok muda ini yang harusnya dibaca oleh para senior, orang tua di ormas keagamaan, karena yang akan nanti melanjutkan itu bukan yang tua-tua, yang orang-orang muda ini yang harus didengarkan aspirasinya. Itu dari penjelasan itu ada 3 yang menarik. Anak muda sekarang ternyata menghadapi polusi dan di sebagian mereka menghadapi polisi. Peggy, Maulana, jadi dia 2P yang dihadapi itu sebagiannya ya. Bukan satu lagi polisi juga, kebijakan yang tidak berpihak. Polisi yang membuat polusi dan kemudian ada polisi di sana 3P. Itu bagian pertama. Bagian yang kedua yang nggak ngerti itu. Potensial terjadi clash of class, clash of gap apa namanya, antar anak muda dan orang tua kayak gitu ya. Yang terjadi tuh, wah itu ngeri loh. Dan itu ada di dalam satu masyarakat yang homogen gitu. Jadi di satu ormas sendiri. Iya bisa terjadi kayak gitu tuh. Ya ngeri banget itu. Terus yang ketiga, dan dia sekarang menghadapi dampak langsungnya kan. Kayak tadi land subsidence yang itu polusi macam, dia menghadapi bukan katanya lagi, ini udah menyerang langsung labirin seluruh kehidupan masyarakat. Persis. Mengerikan sekali. Persis Mas. Terus sekarang juga mulai masuk kan apa yang disebut dengan sampah. Sampah plastik tak terkendali, bukan hanya plastiknya tapi dia sudah menjadi mikroplastik yang masuk di dalam sistem apa namanya ekologi kita gitu kan. Ekosistem kita. Itu gimana itu? Belum lagi tuh baru sampah yang jelas loh. Belum sampah masyarakat dan sampah keadilan, sampah ketidakadilan. Itu sampah yang terlihat. Belum sampah cair. Nah, ya. Coba ceritain itu. Jadi gini soal persampahan itu pasti berakhir di laut Mas. Ya laut itu dianggap sebagai tong sampah raksasa. Tapi anehnya kebijakan kita selalu melihat persoalan itu ada di kebiasaan masyarakat. Nah, padahal kalau kita baca secara kritis ya dengan pendekatan ekologi politik, itu sebetulnya ada loh perusahaan-perusahaan yang setiap tahun tuh di riset oleh kawan-kawan gerakan lingkungan, bahkan termasuk oleh kawan-kawan Walhi, dan mengeluarkan laporan setiap tahun. Mereka tuh sedang melakukan yang disebut brand audit. Brand audit. Brand audit itu dia mengumpulkan, menghitung sampah yang ada di laut, ya, menghitung merek apa yang paling banyak ditemukan. Itu setiap tahun ada. Saya pernah nulis ini di Tempo tahun 2022. Coba jelasin dong itu brand laut tuh apa yang. Jadi dia gini, kawan-kawan itu melakukan penghitungan sampah di laut di pesisir kita. Berapa volume sampah yang berapa volume dan dihitung. Merek yang paling banyak itu apa? Ini sampah plastik nih. Sampah plastik. Oke. Terus hasilnya di proses itu setiap tahun tuh ada nama perusahaan yang muncul.
Ini Misalnya. yang tahun 2023 apa misalnya? Tahun 2003 itu lebih ngeri, ada 10. 10 perusahaan. Ya, 10 perusahaan. Kalau mau disebut namanya ada tuh dokumennya. Ini gue lagi pegang-pegang plastik. Terus? Jadi ada Wings misalnya, ada Mayora, ada Unilever. Sampah-sampah plastik yang paling banyak ditemukan di pesisir kita. Wings, Mayora, Unilever. Halo Wings, Mayora, Unilever. Apalagi itu baru 3 tuh. Banyak Mas. Ada kalau mau disebut nanti datanya bisa kita kirim. Oke. Nanti kirim supaya kita bisa masukin di dalam caption. Tapi poinnya begini. Ini yang pernah saya tulis di Tempo tahun 2022. Bahwa ke depan tantangan yang kita miliki itu bukan hanya mengubah kebiasaan masyarakat. Tapi meminta pertanggungjawaban produsen sampah. Karena mereka itu gini, kayak ini contohnya ya. Kita beli atau enggak dia tetap produksi itu. Tiap bulan tuh misalnya 1 juta botol. Kita beli atau tidak tetap produksi itu. Dan sampahnya akan berakhir di laut. Jadi produsen sampah itu juga harus punya tanggung jawab terkait dengan produksi barangnya yang diproduksi dia. Yang diproduksinya. Nah, selama ini kebijakan kita itu belum sampai ke situ. Jadi ada satu regulasi ya, ini levelnya itu Perpres tentang pengendalian sampah plastik di laut. Lalu disusun ada namanya rencana aksi pengurangan sampah plastik di laut per 5 tahun. Sejak 2018 sampai 2023. Nah, sekarang itu sebetulnya masa di mana penyusunan ulang rencana aksi itu. Ya. Tapi kita nggak pernah dengar pemerintah itu menyampaikan atau mensosialisasikan ke masyarakat. Karena di dalam regulasi lama kalau kita baca itu isinya masyarakat harus ubah perilaku, masyarakat ubah kebiasaan. Pemda yang berhasil mengelola ini dikasih penghargaan, udah. Tapi di dalam itu tidak pernah ada sanksi yang tegas terhadap perusahaan-perusahaan yang paling sering ditemukan sampahnya itu di laut kita. Menurut lu kebijakan itu disusun seperti itu orang tidak tahu atau memang sudah terpengaruh oleh kepentingan? Ya kalau kita melihatnya sederhana aja. Kalau tidak melibatkan publik berarti ada persoalan di situ. Kalau nggak terbuka, nggak transparan, berarti ada persoalan di situ. Baik. Sekarang saya mau mulai dari apa sesungguhnya dampak sampah plastik itu bagi kehidupan kita. Katanya itu sudah berubah menjadi mikron. Kan? Ya. Dan mikron plastik itu apa sih pengaruh langsungnya kepada ini yang bisa terasa dan? Ya satu kalau di laut itu sudah banyak hewan-hewan tuh yang mati. Oke. Ya, jadi misalnya ikan, penyu, kura-kura, terumbu karang tertutup. Jadi sebetulnya ini mempengaruhi ekosistem dalam jangka panjang. Yes. Jadi ke depan kalau dibayangkan itu mungkin yang akan lebih banyak itu bukan ikan tapi plastik di laut. Dan itu kan jadi bencana besar. Kita akan kehilangan salah satu sumber pangan penting, sumber protein hewani. Yes. Ya kan dulu kita punya menteri tuh Susi Pujiastuti. Yang nggak makan ikan tenggelam kan. Itu kan sebetulnya satu pesan yang penting apa? Kita itu harus makan ikan karena apa? Itu sumber protein hewani yang sangat dibutuhkan oleh tubuh kita. Nah, tetapi salah satu tantangannya adalah lautan kita itu dipenuhi oleh sampah plastik. Itu satu. Yang kedua tentu ini masih dalam proses penelitian para ilmuwan. Tetapi belakangan ditemukan misalnya perubahan bentuk sampah plastik yang sudah semakin kecil mengalir tubuh kita itu akan berdampak pada kesehatan. Karena dia mengalir di pembuluh darah, maka pembuluh darah kita itu sudah mengandung polusi ya plastik yang ukurannya kecil. Nah, tentu akan mengakibatkan dampak kesehatan karena akan ada penyumbatan pembuluh darah dalam jangka panjang ya. Tapi mungkin sekarang orang belum sadar, belum kerasa karena itu akumulatif sifatnya. Nah, tetapi bagi kami misalnya ya di kawan-kawan gerakan lingkungan harus segera diantisipasi dari apa? Regulasinya. Jadi para produsen sampah ini yang harus diminta pertanggungjawaban. Oke. Itu dua Mas bisa pendekatannya. Satu, pendekatannya sanksi yang tegas. Artinya apa? Kalau mereka masih memproduksi material yang sama yang nggak bisa terurai, itu bisa dikategorikan 5B3. 5 berbahaya, beracun. Dan itu kalau kita baca undang-undang PPLH jelas tuh sanksinya. Di Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ya, nomor 32/2009 itu jelas sanksinya. Apa sanksinya? Sanksinya ada sanksi pidana lingkungan ya terhadap perusahaan-perusahaan produsen sampah. Walaupun kawan-kawan nggak setuju kalau itu dikategorikan 5B3, tapi kalau menurut saya secara de facto itu memang berbahaya sekali. Oke, dari sampah kita balik lagi ke sumber daya alam.
Jadi mindset yang tadi itu pemberian konsesi sumber daya alam itu bisa menyebabkan salah satunya konflik horizontal. Yap. Cuma ada argumen yang mengatakan gini, oke, gua hari ini punya kompetensi karena gua udah punya ahli-ahli yang bagian dari ormas itu yang mempunyai otoritas keilmuan di situ. Kami ingin menunjukkan bahwa kami berbeda dengan korporat dalam mengelola tambang. Kan keren ini bos. Yap. Apa komentarmu? Ya, kan persoalannya gini, tambang itu persoalan tambang bukan terletak pada persoalan yang sifatnya teknis. Dikelola oleh teknologi, oleh ahli, bukan. Tambangnya sendiri memang bermasalah. Kalau menurut kawan-kawan di Kementerian ESDM atau di Kementerian Perdagangan, mining is mining. Itu nggak mungkin ramah lingkungan. Karena dia harus membongkar. Dan itu kalau membongkar artinya dia harus mengeluarkan emisi yang jutaan tahun terpendam di dalam tanah. Dan sampai sekarang memang tidak ada teknologi yang mengontrol emisi yang keluar itu supaya coba kita belajar di negara-negara maju. Apakah negara-negara maju berhasil nggak? Kalau soal tambang nggak berhasil juga, hancur juga. Makanya mereka mendorong tambangnya di negara-negara berkembang karena mereka ingin melindungi wilayahnya. Gitu. Salah satu caranya itu. Itu. Jadi kalau ada klaim, kami punya SDM, punya sumber daya, sudah kalau begitu kita lihat negara-negara maju yang teknologinya lebih canggih. Berhasil nggak mereka? Gagal juga, rusak juga itu lingkungan. Tapi kalau saya lanjutin lagi pertanyaannya, kalau kita punya kekayaan dan itu ada di tambang, kita tidak bisa mengelolanya, itu terus kekayaan itu menjadi nothing. Gimana kalau perdebatan filosofis kayak gitu? Perdebatannya begini, satu, sumber-sumber ekonomi itu beragam, tidak hanya tambang. Oke. Ini yang harus diluruskan. Di kawan-kawan Walhi itu ada satu konsep namanya ekonomi Nusantara. Lu kayak IKN aja lu. Enggak. Nusantara lu. Jauh sebelum IKN mas. Oh, ekonomi Nusantara. Ekonomi Nusantara itu filosofinya begini. Satu, kita punya keragaman sumber daya alam. Keragaman sumber daya hayati. Dan sumber daya hayati di Indonesia yang berbasis pulau, bentang alam. Oke. Nah yang kedua, ekonomi Nusantara itu berbasis pada spiritualitas yang hidup di masyarakat kita. Kearifan lokal. Kearifan tradisional. Bahkan itu kita sebut spiritualitas. Kenapa? Itu terhubung dengan keagamaan, kepercayaan. Dengan cara dia memandang alam. Persis. Dalam konteks tauhid. Ya, gitu ya. persis. Itu kan hidup di masyarakat kita itu. Kanan banget lu. Ekonomi Nusantara itu begitu mas. Nah yang lain tuh gini. Dia punya dimensi daya pulih dan berkelanjutan. Jadi kami menolak batubara itu kenapa? Karena masih banyak sumber-sumber ekonomi yang ada di Indonesia itu yang dia punya dimensi keadilan, berdaya pulih, berwawasan jangka panjang, tidak harus mengeruk, ya. Di sana masyarakat menjadi aktor utama dan itu udah kita buktikan bukan hanya teori. Contohnya? Contoh ya. Misalnya di Walhi itu ada satu contoh yang dikembangkan di antaranya rempah-rempah. Rempah-rempah itu yang bikin kita dijajah tuh. Itu betul. Puluhan ratusan. Iya, rempah-rempah itu kalau dikelola dengan baik, masyarakat menjadi aktor utama, pemerintah menghubungkan ke pasar ya di hilirnya. Maka saya kira kita nggak butuh batu bara sebagai salah satu income ya untuk ekonomi gitu. Kenapa? Saya ingin jawab juga secara filosofis. Dulu saat bumi belum dieksploitasi secara masif, katakanlah 1000 tahun lalu, mungkin orang nambang batu bara sehektar 2 hektar nggak masalah, karena bumi belum rusak. Tapi hari ini, ketika bumi Nusantara sudah hancur-hancuran, maka cara berpikir atau logika yang sama digunakan tuh nggak bisa. Ibaratnya begini, tubuh saya sudah penuh dengan kalori. Gimana supaya tubuh saya sehat? Stop, jangan makan banyak kalori. Gantilah makanannya. Sayuran, buah-buahan, minimal ikan lah misalnya. Kenapa? Kalau saya teruskan suplai kalori ke tubuh saya, maka tubuh saya ini akan rusak, sakit, stroke, jantung, meninggal. Bumi kita ini
disebut oleh para ahli, para ilmuwan sudah masuk ke fase global boiling. Pendidikan global. Boiling. Pendidikan global. Dia tinggal boom. Nah, jadi sudah mendidih bumi kita itu. Artinya apa? Kalau bumi ini mau selamat, stop itu emisi. Di antaranya yang berasal dari batu bara. Batu bara ini punya sejarah panjang dalam sejarah peradaban manusia. Nah, coba ceritain sedikit. Nah, ini jadi, namanya juga batu bara lagi. Batu bara itu satu komoditas yang paling kotor. Dia ada di wilayah daratan, terutama hutan. Kalau dibongkar, hutannya rusak. Dia mengeluarkan emisi karena harus tebang pohon kan. Ketika digali, ada terjadi deforestasi. Kalau hujan, dia banjir atau longsor. Oke. Dibawalah dari hutan ke laut, lewat sungai. Jatuhlah itu batu bara. Sepanjang sungai itu terjadi pencemaran. Ikan-ikan mati. Sampai ke laut bongkar muat. Ya. Apa yang terjadi di lautan? Ketika dialihkan ke kapal yang lebih besar, dari kapal-kapal yang ngangkut batu bara dari hutan itu, jatuhlah itu batu bara ke tengah laut. Itu tempat ikan berkembang biak. Saya pernah mengikuti itu suatu waktu di Kalimantan Timur. Saya telusuri dari hutan sampai ke laut. Jadi dari hulu sampai ke hilir itu bermasalah. Belum lagi kita bicara diangkut ke PLTU, ke Jawa. Jadi bayangkan, batu baranya diambil dari Kalimantan, dibawa ke Jawa. Karena PLTU itu paling banyak di Pulau Jawa. Untuk memenuhi ambisi listrik industri di Pulau Jawa. Tapi yang di sananya nggak dapat listrik. Masyarakatnya nggak punya suplai listrik yang mencukupi. Dibawa ke PLTU di pesisir Jawa, apa yang terjadi? PLTU dibangun menghabiskan sawah. Wilayah tangkap nelayan hancur. Di hulu dan di hilir hancur ekosistemnya. Dalam konteks global, batu bara itu dicatat dalam suatu dokumen namanya Carbon Major ya. Carbon Major. Ada satu dokumen yang diproduksi oleh para ilmuwan di internasional. Hanya ada 108 perusahaan di dunia yang menghasilkan lebih dari 70% lebih dari 70% emisi global. 108-70%, oke. Itu ada 4. Yang paling pertama itu adalah perusahaan batu bara. Batu bara ini sejak lama dia mengemisi planet bumi, planet tempat kita tinggal sekarang ini. Bahasa awamnya mengemisi itu apa sih? Memanaskan yang tadi. Memanaskan, mengotori. Ya. Memanaskan, mengotori. Mengotori dan memanaskan dan mendidihkan. Bumi kita sehingga sampai pada situasi sekarang yang disebut dengan krisis iklim. Cuaca panas, musim tidak menentu, hujan, kemarau, badai, banjir. Itu batu bara. Jadi batu bara itu menurut saya sama seperti tubuh kita itu harus di stop. Kalau bicara energi, itu salah dari dulu pemerintah membuat kita tergantung sama batu bara. Jadi ada sentralisasi energi. Kita semua itu dibuat tergantung sama batu bara. Padahal di Indonesia kita punya keragaman sumber energi. Setiap pulau. Nah, sama kayak pangan lah, kita dibuat tergantung sama beras. Padahal setiap pulau itu punya keanekaragaman pangan yang berbeda. Sama dengan energi. Jadi dari dulu kita dibuat tergantung sama batu bara. Dan ketika kita mau beralih, sulitnya minta ampun. Dan korbannya di mana-mana, Mas. Contoh ya. Kalau kita baca data BNPB, jumlah banjir dan longsor karena deforestasi, karena kehancuran lingkungan, itu lebih dari 10.000 kali. Itu rentang waktunya tahun 2000 sampai 2019 saja. Jumlah orang yang meninggal juga puluhan ribu. Jumlah fasilitas umum yang rusak juga puluhan ribu. Masjid, sekolah, rumah sakit. Tapi yang mengerikan, yang paling mengerikan adalah jumlah orang yang harus mengungsi karena bencana. Kami di Walhi menyebutnya pengungsi ekologis. Jadi selain pengungsi iklim, ada pengungsi ekologis. Berapa? Lebih dari 30 juta orang. Itu yang harus angka nih, angka Indonesia nih. Indonesia. Masya Allah. Datanya data BNPB itu. Masya Allah. Jadi bayangkan jumlah yang harus mengungsi karena banjir dan longsor jauh melebihi jumlah orang yang terdampak perang. Ukraina aja nggak bakal sampai itu 30 juta orang. Ke bos, aku mesti jeda dulu sini sambil narik napas gini. Batu bara ternyata bukan cuan. Dia memproduksi kerusakan
Betul. menghancurkan kemaslahatan dan menciptakan kemudaratan. Betul. Dan itu sifatnya berkesinambungan. Ya. Siapapun yang mengelola itu, dia adalah bagian langsung atau tidak langsung yang menciptakan kerusakan itu. Persis. Betul. Itu pertama tuh. Jadi terus kedua, kerusakannya itu seantero. Yap. Betul. Dan dia menciptakan kerusakan yang ekologis yang tersistematis ya. Ya, betul. Di darat, Di laut, di langit, dan di seluruh human yang hidup di antara laut, langit, dan darat itu menciptakan kerusakan seperti itu. Dan yang lebih mengerikan, teknologi ini dibikin sebenarnya tidak dibangun counter teknologinya supaya kemudian bisa menciptakan kearifan yang justru harusnya banyak digunakan. Jadi ini saya mau bilang begini bos, kalau kita berhenti sampai di situ, jadi orang yang menerima konsesi atau badan atau siapapun atau bermain di level itu, maka tanggung jawabnya itu bukan sekedar dia mengelola itu, tapi dia berhubungan dengan seluruh sifat dia sebagai, kalau di Islam kalifatullah fil arts itu ya. Saya mau kalau boleh saya motong mas. Saya berani mengatakan ini akan menimbulkan satu konsep yang sering saya sebut dosa jariah. Dosa yang mengalir itu. Jadi kalau orang sering bilang amal jariah, saya berani mengatakan ini akan melahirkan satu hal yang disebut dengan dosa jariah. Karena kemudaratan itu lebih besar daripada kemaslahatan. Kalaupun diklaim itu ada kemaslahatan. Dan saya selalu bilang begini, oke, kalau diklaim ini sebagai hal yang memberikan maslahat, tapi saya ingin bilang itu maslahat kecil. Di dalam bahasa agama, karena saya pernah pesantren sebentar ya, sedikit tahu. Iya. Dalam bahasa agama, analisis tarjihnya mesti keluarin nih bos. Dalam bahasa agama itu disebut dengan al-maslah al-khosoh, kemaslahatan yang partikular. Al-maslah al-khosoh. Al-maslah al-khosoh. Al-maslah al-khosoh. Oke. Jadi kemaslahatan yang partikular. Nah, kemaslahatan yang partikular itu dia harus tunduk pada kemaslahatan al-amah, kemaslahatan yang universal. Jadi kalau pakai kaidah usul fikih, filsafat hukum Islam, itu ada satu kaidah yang sering saya sebut begini ke kawan-kawan para tokoh agama. Al-maslah al-khosoh, al-maslah al-amah muqaddamun alal maslah al-khosoh. Artinya kemaslahatan yang universal, yang general itu, yang public goods, itu harus diprioritaskan daripada kemaslahatan partikular. Hanya untuk keuntungan ormas, keuntungan ekonomi. Tapi yang lainnya nggak diperhatikan. Itu kan sebetulnya teori hukum juga, Thomas. Mas BW sebagai itu fikihnya tuh bos, kajian fikih itu asbabul ininya, berpikirnya, filosofinya gitu. Nah, saya ingin juga bilang begini. Itu di dalam Al-Quran itu mas, kalau para tokoh agama menyimak nih obrolan kita. Saya kemarin nulis di Tempo, membantah argumennya Ulil ya. Nah, jadi begini. Argumennya Ulil apa? Dia pernah nulis di Kompas dengan pendekatan fikih. Bahkan fikih pun tidak memadai untuk menjustifikasi tambang. Apa tulisannya? Jadi saya bilang begini. Saat ini ya, bumi kita itu dalam situasi yang krisis. Di dalam bahasa agama itu disebut dengan fasad. Krisis dan kritis ya. Nah, di dalam Al-Quran itu kata fasad itu disebut lebih dari 50 kali. Artinya fasad itu diterjemahkan misalnya atau didefinisikan oleh para ulama tafsir nih. Apa artinya? Khurujus syai' anil i'tidal. Keluarnya sesuatu dari keseimbangan. Bumi ini udah keluar dari keseimbangannya. Jadi kita tidak bisa berpikir biasa untuk melihat situasi yang sangat kritikal. Jadi itu. Gak bisa lagi kita melihat, ya gak apa-apa, batu bara ini melahirkan keuntungan ekonomi. Itu berpikirnya masalah al-khosoh, kemaslahatan partikular untuk ormasnya. Tapi dia gak berpikir jangka panjang untuk umat lebih luas, masyarakat, bahkan dunia, planet bumi. Nah maka di dalam tulisan saya yang membantah argumen Ulil itu ada dua. Saya pinjam satu. Ulil setuju maksudnya? Setuju, dia kan nulis di Kompas tuh, pakai argumentasi fikih. Nah, saya ingin bantah begini. Tahun 2006. Yang lo tulis itu di Kompas juga? Enggak, di Tempo. Karena Kompas lama responnya. Akhir Tempo lebih cepat naik. Baik.
sempat ada kesalahan, Kompas sempat naikin. Tapi saya kirim email supaya dicabut gitu. Karena udah gak enak, udah naik di Tempo kan. Iya. Oke, lanjutin yang tadi, Bos. Begini, saya pinjam satu buku yang ditulis oleh ulama besar NU. Namanya Kiai Ali Yafi. Kiai Ali Yafi ini juga pernah jadi ketua MUI. Iya, ketua MUI dan ketua PB dulu ya, bukan? Tuh. Oke. Dia nulis buku tahun 2006. Judulnya Merintis Fikih Lingkungan Jangan Hidup. ketok-ketok ini berasa di sini. Saya terlalu semangat, Mas. Gitu boleh, ketok-ketok. Jadi judulnya itu adalah judul bukunya Merintis Fikih Lingkungan Hidup. Di dalam buku ini, bayangkan tahun 2006 itu, Kiai Ali Yafi, dia menulis begini. Kalau dulu dia bilang, para ulama di dalam tradisi Islam itu menulis tujuan diturunkan syariat itu ada 5 yang primer. Melindungi kehidupan atau yang disebut dengan hifdzun nafs. Kehidupan. Yang kedua melindungi harta benda atau hifdzul mal. Yang ketiga melindungi akal pikiran atau hifdzul akal. Yang keempat melindungi keturunan atau hifdzun nasl. Yang kelima hifdzuddin, melindungi kebebasan menjalankan agama dan keyakinan. Nah, kata Kiai Ali Yafi di bukunya, Mas, itu udah gak memadai, hanya 5, harus ditambah 1. Apa? Hifdzul bi'ah, menjaga lingkungan hidup. Oh. Jadi kata futuristik banget betul. Jadi kata Kiai Ali Yafi di bukunya, sekarang tujuan diturunkan syariat itu harus ditambah 1. Terutama yang primernya, yang doruri ya. Apa? Hifdzul bi'ah. Jadi ada 6. Udah gak bisa lagi kita sekarang itu meminggirkan lingkungan hidup. Itu 2006 deh. 2006. Dan anehnya Ulil gak baca itu. Yang kedua, tahun 2001, jauh sebelum Kiai Ali Yafi. Tapi tuh, ini kalau kita panggil Kang Ulil di sini bagus kali ya? Oh boleh. Ya, Kang Ulil mudah-mudahan mau ya kita undang di sini. Ya. Tahun 2001 sebelumnya. Ya, walaupun mungkin kalau di tradisi NU nggak terlalu dikaji pemikiran Yusuf Qaradawi ya. Tapi sejalan sebenarnya dengan pemikiran Ali Yafi. Tahun 2001 Yusuf Qaradawi itu menulis kitab. Judulnya Ri'ayatul Bi'ah fi Syariatul Islam. Dalam bahasa Arab. Artinya menjaga atau melindungi lingkungan dalam perspektif syariat Islam. Apa dia bilang? Menjaga lingkungan itu sama dengan menjaga agama. Bayangkan, Mas. Itu progresif. Jadi sebetulnya para ulama-ulama yang kontemporer itu udah progresif, udah futuristik. Udah ngomongin bahwa isu lingkungan itu bagian dari syariat. Nggak bisa dipisahkan. Karena syariat sendiri artinya jalan menuju sumber air ya dalam bahasa Arab. Syariah itu artinya jalan menuju sumber air. Jadi kalau ormas terima tambang batu bara itu pasti akan menghancurkan sumber air. Dan itu bertentangan dengan syariah sendiri itu. Gitu kira-kira ya. Sorry bos. ini nggak bisa, analisisnya tuh nggak bisa soal ini bermanfaat atau ini, manfaatnya itu harus dikuji sampai di paling fundamental. Betul. Jadi itu yang sering saya sampaikan di sejumlah forum. Bahkan terakhir saya pernah diundang ke Bandung. Saya diundang ke satu sidang Dewan Fatwanya Persatuan Islam. Bayangkan. Itu forumnya itu. Forumnya, saya diundang ke situ. Terus? Saya sampaikan apa yang tadi saya Kiai sampaikan. Farid Ridwanuddin ngomong apa di situ? Saya bukan kiai ya, Mas. Pernah nyantri ya. Maksud saya begini, ini para tokoh agama itu harus belajar 2 hal. Penting, 1, membaca berbagai perkembangan studi terbaru yang ditulis oleh para ilmuwan. Setiap tahun para ilmuwan itu memproduksi laporan dampak dari krisis iklim yang berada di bawah himpunan namanya IPCC. Singkatan dari International Panel ya for Climate Change. IPCC. Jadi itu tuh Panel for Climate Change. Itu panel yang terdiri dari para ahli di dunia yang berasal dari berbagai negara. Itu keluar tuh laporan setiap tahun. Jadi ini yang ngeluarin laporan itu bukan orang-orang yang nggak ngerti dan ilmunya. Itu ada kaitannya dengan batu bara juga persis karena batu bara itu salah satu yang mengemisi tadi. Dari 4 itu salah satunya yang paling ya. Nah itu bayangkan setiap tahun. Nah, para ulama itu, para tokoh agama tampaknya terputus dengan pengetahuan ini. Yang kedua yang ingin saya sampaikan adalah para tokoh agama itu harus, saya meminjam bahasanya Buya Syafi'i Ma'arif, menggunakan telinganya itu mendengar ke bumi. Apa yang terjadi? Apa yang dialami masyarakat yang terdampak batu bara? Jadi jangan hanya mengundang ahli tambang. Jangan hanya mengundang orang-orang yang pro. Coba dengarkan warga yang terdampak. Rumahnya hancur. Sumber pangannya hilang. Mata airnya hilang. Ekonominya mati mereka itu. Kolaps mati.
Nah, jadi itu yang sering disebut di dalam bahasa agama itu, pengetahuan tuh tidak boleh hanya tekstual, tidak boleh bayani, tapi mengikuti perkembangan pengetahuan yang terbaru yang disebut dengan burhani, juga melihat dampak langsung di lapangan yang sering disebut dengan tajribi. Jadi ada yang tekstual, revelation, ada yang rasional, scientific, yang ketiga itu empirical evidence. Yang dua itu tekstual berarti. Jadi saya melihat tampaknya para tokoh agama itu terputus pengetahuannya soal ini. Apalagi kalau turun ke bawah aja ke umat itu, ke masyarakat yang terdampak, ke rakyat yang harus berhadapan, itu mengerikan. Karena batu bara yang diklaim untuk energi misalnya, di tempat tambang sendiri masyarakat nggak kebagian listrik gitu. Itu ironinya di situ sebetulnya. Nah, panjang sebenarnya kalau mau cerita dampak di lapangan ya. Poinnya adalah kalau kawan-kawan yang pernah melihat langsung, pernah bersentuhan langsung ya di lapangan, terutama terkait tambang batu bara itu, aku yakin akan menolak itu. Karena pengetahuannya itu udah tergenapi dengan bukti-bukti empiris. Gitu. Bos, kalau penjelasanmu tadi, seberapa hebatnya keuntungan yang didapatkan atau cuan yang dihasilkan dari itu tak seberapa dengan kehancuran itu dari dunia dan seluruh kemaslahatan yang harusnya menghidupi rasa kemanusiaan itu. Ini contoh, ada hitungan yang tangible ya. Oke. Jadi misalnya contoh ini satu lokasi di Kalimantan Selatan tahun 2021 pernah mengalami banjir besar karena hutannya habis dibabat untuk salah satunya pertambangan batu bara. Nah, lalu BPK Kalimantan Selatan tuh mengeluarkan satu laporan berapa kerugian. Tahun berapa itu? 2021. 2021, oke. Mengeluarkan satu laporan. Kalimantan mana? Selatan. Kalimantan Selatan 2021, oke. Nah, laporannya begini, itu kerugian ekonominya itu hampir 2 triliun dengan rincian kerugian untuk infrastruktur sosialnya sekian miliar, ya, kerugian pangannya sekian miliar, pertanian sekian miliar, itu ada rinciannya. Itu bayangkan baru satu provinsi dan tahun 2021. Belum lagi misalnya kehilangan wilayah-wilayah pangan berkelanjutan seperti sawah. Itu dalam 10 tahun terakhir, terutama yang diteliti oleh para akademisi di Universitas Muhammadiyah Banjarmasin, itu ada data sejak tahun 2012 sampai 2021. Itu luasan sawah itu turun drastis, 50% lebih. Karena ekspansi pertambangan batu bara. Nah, jadi kerugian itu selama ini tidak masuk di dalam hitungan kerugian negara. Ya. Dan itu kerugiannya juga belum menghitung secara saintifik keuntungan dari oksigen yang dihasilkan. Nah, itu yang intangible. Itu baru tangible. Nah, itu tadi kita baru ngomong yang economic aspek ya, yang tangible yang bisa dihitung secara ekonomi. Belum lagi kita bicara tadi oksigen yang hilang, keanekaragaman hayati. Lalu sumber air. Kebudayaan yang hilang, yang nggak bisa dipulihkan. Dan hal-hal lain yang intangible, itu ngitungnya. Sebetulnya kalau mau diturunkan para peneliti, kita akan mendapatkan satu kesimpulan bahwa kita itu bukan untung, kita itu bangkrut secara sosial, ekologis dan sosial ekonomi. Yang masuk ke negara, misalnya katakanlah 6 triliun misalnya. Tapi kerugian yang dialami oleh negara, hilangnya keanekaragaman hayati, hilangnya sumber pangan, banjir, longsor, itu jauh lebih besar. Contoh ya, studi saya dan kawan-kawan akademisi, tapi di konteks lain, di tambang pasir laut, bukan tambang batu bara. Di tambang pasir laut itu butuh biaya 5 kali lipat untuk memulihkan laut yang rusak karena pasir ditambang. Nah, di batu bara, hitung-hitungan sementara kami itu jauh lebih besar. Bukan 5 kali lipat lagi, di atas 5 kali lipat untuk memulihkan itu. Jadi nggak bisa diselesaikan dengan CSR. CSR itu nggak bisa memulihkan kerusakan yang dampaknya luas, berdimensi jangka panjang dan sistemik. Ada satu hal itu soal Naomi Klein. Gimana tuh Naomi Klein? Ya, nah ini Ibu Naomi Klein ini menarik punya pandangan soal tambang ya. Jadi Naomi Klein itu melihat
pertambangan itu kan bagian dari nalar ekstraktivisme. 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 Oh ya, okay. Kalau di bahasa Indonesia jadi ekstraktivisme ya. Ya, ekstraktivisme, oke. Jadi begini, kata Naomi Klein itu, ekstraktivisme itu dia ini ahli ya. Dia ilmuwan ya, yang banyak menulis soal iklim. Oke, climate change. Nah, jadi dia nulis begini di salah satu bukunya itu, bahwa ekstraktivisme itu sebetulnya lahir dari rahim kolonialisme. Nah, kolonialisme itu melihat bumi bukan sebagai rumah bersama, tetapi sebagai arena penaklukan. Arena peperangan yang harus dimenangkan. Jadi ketika di suatu tempat dia berhasil menaklukkan, mengeruk, menguras, dia akan pindah ke tempat lain. Dan itulah watak pertambangan. Kalau sudah habis materialnya di situ, dia pasti akan pindah ke tempat lain. Yes. Nah, dalam hal ini menarik sebenarnya mempertimbangkan pandangan Naomi Klein karena saya kira sangat relevan dan kontekstual. Karena pertambangan itu memang lahir dari paradigma ekstraktivisme yang juga lahir dari rahim kolonialisme. Melihat bumi sebagai ruang penaklukan, bukan sebagai rumah bersama. Jadi maunya itu ditaklukkan terus, dikeruk terus, Mas. Oke. Kalau udah dikeruk terus, habis dia pindah. Secara tidak sadar hegemoni pikiran itu menelisik masuk dalam sebuah kebijakan dan kita tidak bisa lagi melihat itu dari kacamata yang paling dalam ya. Persis, Mas, itu dia. Nah, makanya kalau kita tidak setuju terhadap penjajahan ya harusnya kita tidak setuju terhadap pertambangan batu bara. Bos, gue seneng nih lanjutin ini. Kayaknya nggak bisa sekali nih. Siapa? Nanti teman-teman saya yang lain bisa diundang juga tuh. Teman-teman ternyata tidak sekedar menerima atau menolak konsesi pertambangan yang akan diberikan oleh pemerintah, tapi kita harus benar-benar memahami filosofi mengenai tambang itu dari sisi yang sangat mendalam. Harus ada kajian fikih yang mendalam dan seberapa hebatnya kemaslahatan itu bisa dihasilkan. Jangan sampai, kamu tadi sebutnya apa? Dosa jariah. Dosa jariah. Tanpa berkesudahan akan terus berlangsung tanpa jeda sampai kelak di ujung badan dan akhir dunia. Dan itu sangat mengerikan. Inilah cara kami menjaga kewarasan bersama Mas Farid Ridwanudin. Pakai P, Mas. Mas Farid Ridwanudin. Sekarang representasi Walhi dan ini akan kita diskusikan lebih lanjut. Ada satu lagi teman, Mas Tubagus ya? Ya, Mas Tubagus. Dia apa? Direktur? Dia kadif saya dia. Wah, insya Allah kepala divisi. Kepala divisi yang insya Allah akan jadi direktur ya. Ya. Sampai ketemu lagi. Inilah cara kami menjaga kewarasan. Kami tidak ingin menghakimi, tapi inilah cara mendiskusikan dengan kesopanan. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.